Shalom saudara. Kita sudah sampai kepada surat yang terakhir, itu surat yang ketujuh kepada jemaat Laodikia di Wahyu bab 3 ayat 14-22. Mari kita lihat petikan ini dari ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak yang untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, pertama-tama kita lihat pengenalan Yesus kepada jemaat Laodikia. Di ayat ini, ayat 14, Yesus mengatakan bahwa dialah Amin. Ya, Amin itu bermaksud maka jadilah, ataupun ya sudah terjadi. Yesus adalah penggenapan dan pengesahan ya kepada semua janji-janji dan kebenaran Tuhan. Ya, semua janji-janji dan kebenaran Tuhan itu ada di dalam Yesus dan digenapi oleh Yesus ataupun melalui Yesus. Dan Yesus memang adalah kebenaran seperti mana yang ia katakan, akulah kebenaran hidup, jalan hidup dan kebenaran dalam Yohanes 14 kan. Dan maka bersesuaian dengan gelaran amin ini, Yesus juga dipanggil sebagai saksi yang setia dan benar, yaitu segala yang dikatakannya, diucapkan oleh Yesus itu adalah benar dan kita harus mempercayainya. Dan kita boleh mempercayai kata-kata Yesus, ya terutamanya apa yang dituliskan di dalam surat Wahyu ini, kita harus memberi perhatian kepadanya. Sebab Yesus adalah saksi yang setia dan benar, maka kita harus memberi perhatian dan menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ketiganya, ya Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, mungkin ada yang akan keliru dengan kenyataan ini. Apakah ini bermaksud Yesus itu adalah ciptaan Allah, yaitu permulaan dari ciptaan Allah? Apakah bermaksud Yesus itu adalah dicipta oleh Allah ataupun ciptaan yang pertama, ya permulaan dari ciptaan Allah? Nah, sudah pasti tidaklah kan? Yesus bukan makhluk ciptaan Tuhan ya. Maksud Yesus sebagai permulaan dari ciptaan Allah ialah bahwa Yesus yang memulakan segala ciptaan Allah. Ya, Yesuslah yang mencipta, ya, mencipta segala-galanya, bukan yang dicipta.
Yohanes yang menulis surat Wahyu ini, Yohanes pasti tahu, ya pasti tahu tentang hal ini. Dia tidak keliru. Yohanes pernah menulis sebelum ini di Injil Yohanes, yaitu dalam Yohanes 1:3 yang mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, yaitu Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, maka saudara tiada percanggahannya di antara surat Wahyu dan surat ataupun Injil Yohanes. Yesus mencipta segala-galanya, ya. Yesuslah permulaan, ya, ataupun Yesus itu adalah sumber. Yesuslah originator. Originator adalah penguasa kepada seluruh ciptaan itulah. Nah, seterusnya kita lihat ayat 15 dan 16. Nah, satu perkara yang kita perhatikan di sini yang berbeza dengan surat-surat yang lain. Yesus tidak memberi apa-apa pujian untuk jemaat Laodikia ini, ya. Maka kita lihat terus kepada teguran atau celaan Yesus untuk jemaat ini. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, Yesus mengatakan bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, ya, suam-suam kuku. Nah, secara rohani, suam-suam kuku adalah gambaran ketidakpedulian ataupun kompromi, begitu. Nah, satu contohnya ialah katakan Anda sangat sakit, ya, ada satu kesakitan, tidak tahu kenapa itu boleh terjadi dan kamu pergi jumpa dokter dan minta dokter untuk cek kamu, ya. Dan dokter sudah cek dan memberitahu Anda bahwa kamu mempunyai suatu penyakit yang sangat berbahaya, dan sangat serius yang boleh berjangkit dan boleh menyebabkan kematian kepada orang lain kalau dijangkitinya. Tapi selepas dia memberitahu Anda penyakit kamu dengan nada yang sangat serius itu, tiba-tiba dia berkata, jangan bimbang lah ya. Jangan bimbang, lagipun semua orang juga akan mati kan. Maka kamu balik sajalah. Kamu balik, rehat, begitu saja, tunggu mati. Wah, bila kamu dengar komen daripada dokter ini, mungkin kamu akan rasa sangat terkejut dan mungkin akan sangat marah dengan komen dokter itu, betul kan? Sebab dokter ini tidak bagi apa-apa ubat, tidak bagi apa-apa nasihat, macam mana kamu harus menjaga penyakit kamu itu. Ya, tidak rasa simpati langsung, ya, tidak ada macam tidak ambil peduli, sikap yang dingin, tiada perasaan. Apa dokter ini kan? Nah, sikap dokter ini adalah seperti Kristen yang suam-suam kuku, ya, yaitu orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi suam-suam kuku terhadap perhubungannya dengan Tuhan. Ya, seperti dokter yang tidak ambil peduli lah dengan perhubungannya dengan pesakit. Balik saja, gitu. Dan orang yang suam-suam kuku ini, mereka telah merasakan kebaikan Tuhan, telah merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, tapi semuanya ini tidak dapat mengubah hidupnya ataupun menyalakan atau menyemerakkan semangat yang lebih dalam untuk merindukan Tuhan. Ya, nah ini seperti apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius bab 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Wow, memungkiri kekuatan apa? Memungkiri kekuatan Yesus, memungkiri kekuatan salibnya, memungkiri kekuatan kuasa Tuhan, memungkiri kekuatan Roh Kudus, yang memungkiri kekuatan firman Tuhan dalam mengubah hidupnya.
Dan itulah sebabnya tiada perubahan dalam hidupnya. Ya, hanya beribadah sahaja, yaitu secara lahir ya, hanya menjalankan ibadah. Tetapi batinnya di dalamnya uh, tidak merasakan sentuhan Tuhan, tidak merasakan hadirat Tuhan, dan dia akan berkata tidak apa kalau tidak apa juga. Dan selepas itu, beberapa ayat kemudian, Paulus berkata, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Wow, tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Walaupun selalu ingin diajar. Ya, yaitu mereka suka pergi seminar, suka pergi ibadah, suka pergi KKR, suka pergi konser pujian penyembahan, pergi Bible study, pergi sekolah Alkitab lagi. Wah, ya mau belajar firman Tuhan. Tetapi apa yang mereka belajar itu tidak membawa kesan. Kesan yang dapat mengubah hidup mereka. Mereka hanya mendapat pengetahuan, knowledge saja. Dan pengetahuan itu tidak dijadikan kebenaran yang dapat memerdekakan mereka. Nah, inilah dia orang-orang yang suam-suam kuku. Nah, orang yang suam-suam kuku itu, ya mereka memang rajin ya, mereka rajin beribadah, pergi ke gereja, dan ikut semua upacara ibadah. Karena mereka pikir itulah yang harus, yang wajib dilakukan, tapi bukan apa yang mereka ingin lakukan. Ya, bukan karena mereka mau pergi ataupun ada suatu kerinduan yang dalam untuk menyembah Tuhan. Ya, mereka hanya pemerhati saja, duduk di kursi, ikut ibadah saja. Ya, asal ikut ibadah itu sudah cukup. Saya telah menunaikan tanggung jawab ibadah saya. Nah, itulah orang yang suam-suam kuku. Nah, orang yang suam-suam kuku juga adalah orang yang mereka memang percaya Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah sebahagian daripada hidup saya. Tapi dengar ya, hanya sebahagian hidup saja. Ya, mereka dapat memberi kepada Tuhan, melayan Tuhan, melakukan apa saja yang perlu untuk Tuhan, tetapi hanya memberikan sebahagian sahaja. Ya, mengikut kesenangan waktu itu. Ya, Tuhan tidak dapat bertakhta di dalam hidup mereka. Tuhan tidak dapat menguasai kehidupan mereka. Ini adalah seperti Kristen yang duniawi. Kristen yang duniawi sahaja. Mungkin mereka masih pegang kepada sesuatu yang duniawi dan tidak mau lepaskan. Ya, nah orang yang suam-suam kuku, mereka ini memang mengasihi Yesus. Ya, memang mengasihi Yesus, tetapi mereka tidak mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sebab mereka pikir bahwa pengabdian yang sepenuhnya, pengabdian yang total ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Itu hanya untuk pastor sahaja, untuk reverend sahaja. Tapi kalau saya tak mungkin lah ya dapat mengasihi Tuhan ataupun menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bukan seperti pastor lah ya. Ya, memang orang-orang suam kuku ini mereka tidak hidup dalam iman ya. Tetapi mereka hidup menurut apa yang mereka lihat, mengikut keadaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya berkata begini, live by sight, not by faith. Ya, mereka tidak mempercayakan hidup mereka ya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri. Ya, mereka memang mau berkat Tuhan. Mereka akan rajin berdoa untuk itu, ya.
berdoa minta Tuhan, Tuhan berkatilah aku. Mereka akan cari Tuhan untuk berkat itu. Dan mereka akan berkata, ya Tuhan, saya mau Engkau. Saya maukan berkat Engkau Tuhan. Tapi hanya mereka yang panggil Tuhan. Ya, mereka yang panggil Tuhan. Tuhan, I call you, but don't call me. Itulah Kristen yang suam-suam. Maka saudara, Anda lihat, orang yang suam-suam kuku memang adalah orang yang beragama. Ya, mereka boleh pergi gereja, ya rajin beribadah, boleh menyembah Tuhan, boleh berdoa, boleh berkata, ya saya mengasihi Yesus, tapi agamanya kosong. Yaitu secara lahiriah beribadah, tetapi tiada kuasa. Ya, beribadah tetapi tiada kuasa Tuhan di dalam hidup mereka itu. Maka karena itu Yesus jadi muak dan mau memuntahkan mereka. Ya, Yesus berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, saudara, sesetengah gereja membuatkan Yesus menangis. Ada yang membuat Yesus marah. Tapi jemaat Laodikia membuat Yesus muak sampai sakit hati. Dan Yesus mau memuntahkan mereka keluar. Ya, sebelum ini dalam ayat 15, Yesus mengatakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, orang yang panas adalah mereka yang kerohaniannya itu hidup. Ya, spiritually alive. Ya, mereka itu sangat committed, ada kesungguhan, ada semangat yang berkobar-kobar untuk Yesus. Iman yang sungguh-sungguh hidup, spiritually alive ya. Orang yang dingin rohani adalah mereka yang tidak pergi gereja, tidak ada minat langsung untuk hal-hal rohani. Ya, contohnya dalam Alkitab ada disebut tentang para pemungut cukai, orang yang berdosa, pelacur-pelacur, ya dan sebagainya. Inilah mereka golongan yang dingin. Ya, bagaimana pula dengan murid-murid Yesus yang telah menjadi rasul Allah? Nah, inilah mereka golongan panas. Sebab mereka telah diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka bersemangat, ya berkobar-kobar sungguh-sungguh untuk Tuhan memberitakan Injil, ya. Tapi bagaimana pula dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Nah, mereka inilah yang suam-suam kuku. Ya, mereka inilah yang memang sangat beragama. Mereka tahu tentang hukum-hukum Taurat. Mereka ada pengetahuan ya tentang hal-hal rohani. Tapi Yesus panggil mereka apa? Yesus memanggil mereka orang yang munafik. Orang yang munafik. Inilah mereka yang suam-suam kuku. Tapi para pemungut cukai, pelacur, walaupun mereka dingin, tapi mereka lebih terbuka kepada Yesus. Kan? Dan mereka boleh diselamatkan. Contohnya ada beberapa pemungut cukai seperti Matius dan Zakius telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sepertinya Yesus berkata begini, sekiranya Anda dingin, aku boleh melakukan sesuatu dengan Anda. Ya, contohnya pencuri yang di atas kayu salib bersama dengan Yesus itu pada mulanya berasa dingin terhadap Yesus. Tetapi apabila dia telah melihat keadaannya dan keperluannya, ya, dia telah diinsafkan dalam keadaan kedinginan hatinya itu. Dan dia merasakan keperluan untuk bertaubat. Ya saudara, dan dia telah bertaubat dari kedinginan hatinya, dan sudah pasti hatinya sekarang berkobar-kobar untuk Yesus karena dia tahu dia telah diselamatkan dan dia akan bersama dengan Yesus di Firdaus. Ya, wah, haleluya. Maka saudara, apakah tantangan, kata-kata tantangan lagi yang Yesus ada terhadap jemaat Laodikia dalam ayat 17? Karena engkau berkata, aku kaya,
Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya saudara, jemaat Laodikia ini, mereka melihat keadaan diri mereka sendiri, dan mereka berkata, wah saya kaya. Dan mereka melihat diri sekali lagi, kali kedua, dan mereka berkata, wah sangat kaya, ya memperkayakan diriku. Dan mereka melihat kali ketiga, dan mereka berkata, wah kami tidak kekurangan apa-apa. Ya, bermaksudnya jemaat Laodikia ini, mereka meletakkan kepercayaan mereka pada kemakmuran material yang mereka miliki, ya, yaitu pada kemewahan luaran apa yang mereka ada itu. Mereka berbangga dengan kekayaan mereka, dan mereka merasakan seolah-olah mereka oke saja, tak perlu apa-apa, ya. Ya, ianya seperti satu cerita yang saya pernah dengar suatu ketika dahulu, perbualan di antara dua padri. Ya, padri yang pertama dia berkata, lihatlah gedung gereja kita yang megah ini, yang besar berseri ini, dan tak perlu lagi kita berkata emas dan perak tidak ada padaku. Maksudnya mereka tidak miskin lagi lah kan? Mereka oke sudah kan? Tapi padri yang kedua menjawab, begitu juga. Kita tak boleh mengatakan lagi, dalam nama Yesus, bangunlah dan berjalanlah. Ya memang saudara mereka kaya, sangat kaya. Tapi kerohaniannya kosong, tiada kuasa. Hanya secara lahiriah beribadah. Tapi kalau tiada Yesus, semuanya sia-sia saja kan? Kalau tidak ada Yesus di dalam gereja, kalau tiada Yesus di dalam pelayanan kita, kalau tiada Yesus, tiadalah kuasa kita. Maka sama dengan gereja Laodikia ini. Gereja Laodikia hanya ada bentuk sahaja, bentuk agama, bentuk ibadah, tetapi kekurangan kerohanian yang benar. Mereka adalah lawan daripada apa yang Yesus katakan dalam ucapan bahagianya dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di sini Yesus berbicara tentang kemiskinan rohani, yaitu kehancuran hati, keremukan jiwa di hadapan Allah. Tapi jemaat Laodikia tidak merasa kemiskinan rohani ini, sebab mereka berbangga dengan kekayaan mereka. Saudara, apa yang Yesus lihat dalam diri mereka adalah lebih penting daripada apa yang mereka lihat dalam diri mereka sendiri. Ya, contohnya jemaat di Smyrna, ya, yaitu jemaat yang kedua di dalam bab yang kedua. Mereka berpikir bahwa mereka miskin. Tapi Yesus kata, tidak, kamu tidak miskin. Engkau kaya. Yesus berkata kepada jemaat Smyrna. Tapi di sini, jemaat Laodikia ini, mereka percaya bahwa mereka kaya. Kaya. Dan mereka bermegah ke atas kekayaan. Ataupun bermegah ke atas diri mereka sendiri, pencapaian mereka dan sebagainya. Tapi apabila Yesus melihat kondisi mereka, kerohanian mereka, Yesus berkata, Anda melarat. Kali kedua melihat, Anda malang. Kali ketiga melihat, Anda miskin. Kali keempat melihat, Anda buta. Dan kali kelima melihat, Anda telanjanglah. Wah, saudara. Dan karena itu, Yesus mau memuntahkan mereka keluar. Saudara, boleh Anda bayangkan kan? Bayangkan kalau ada orang yang bercakap dengan kamu ini. Wah, kamu ini melarat lah, kamu ini malang lah, kamu ini miskin lah, kamu ini buta lah, kamu ini telanjang lah. Ya, saudara, ini adalah kata-kata yang sangat keras. Ya, yang sangat tajam terhadap jemaat Laodikia. Lalu apa yang Yesus mau jemaat Laodikia lakukan? Nah, kita lihat ayat seterusnya dalam ayat 18.
Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, saudara, apa yang boleh kita lakukan untuk mengakhiri kondisi suam-suamku ini? Ya, supaya jangan pula kita dimuntahkan keluar oleh Yesus. Dan Yesus memberi beberapa arahan ya kepada jemaat. Dan arahan pertama ialah memanggil mereka untuk datang membeli daripadaku. Membeli apa? Membeli emas, pakaian putih, ubat mata. Nah, semua ini adalah ubat bagi kondisi mereka itu. Ya, ingat tadi keadaan mereka yang miskin itu telanjang dan buta. Nah, ini adalah undangan yang serupa diberikan di dalam Yesaya 55 ayat pertama ini ya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Hei, ya saudara, lihat ya, Tuhan berkata, datang dan beli, Anda yang tiada uang. Datang dan beli yang tiada uang. Saudara, kalau kita mau beli sesuatu, mesti ada apa? Mesti ada cash. Mesti ada cash, kan? Tapi di sini, Yesus berkata, datanglah dan belilah, hai orang yang tiada uang. Saudara, macam mana mau beli kalau tiada uang? Nah, ini pasti adalah pemeliharaan dan pembekalan yang ilahi dari Tuhan kita. Anda tiada uang? Tidak apa. Datang saja dan terimalah. Aku akan berikan kepada Anda apa yang Anda perlukan. Inilah kata-kata Tuhan. Ya saudara, sesungguhnya keselamatan yang kekal, pengampunan yang sepenuhnya, kasih yang tak berkesudahan itu, damai sejahtera yang sempurna, berkat-berkat Tuhan itu, semua ini, saudara, tidak dapat kita beli dengan nilai mata uang. Kita tidak dapat memperoleh semua berkat ini melalui usaha kita ataupun kekayaan kita. Tidak. Kenapa? Sebab semua ini adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan berikan. Maka apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu lakukan ialah untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yaitu mempersembahkan hidup kita yang berdosa itu. Mempersembahkan hidup kita yang tiada harapan langsung. Ya, mempersembahkan hidup kita yang miskin itu. Yang malang, yang telanjang, yang buta itu. Mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan dan menukarkannya dengan Kristus. Karena Kristus akan menawarkan kepada kita keselamatannya dan perbenarannya. Akan memberikan kepada kita hidup yang baru. Yaitu kalau kita benar-benar datang dan bertobat di hadapannya. Amin. Wow, sungguh-sungguh luar biasa kan? Sebab Tuhan telah menyediakan kepada kita semua apa yang kita tidak dapat memperoleh dengan nilai mata uang. Ya, Tuhan memberikan kepada kita keselamatannya secara percuma. Kenapa percuma? Sebab ia telah dibayar penuh oleh Yesus Kristus. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Maka saudara, datanglah dan terimalah, hai orang-orang yang tiada uang. Dan inilah kemiskinan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 3 itu. Berbahagialah orang yang miskin rohani. Yaitu saudara, apabila kita sadar bahwa kita telah berdosa,
dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan harus dimurkai Allah, harus dihukum Allah. Kita tidak dapat mencapai standar Tuhan yang sepenuhnya. Dan hanya ketika apabila kita datang dalam kerendahan hati di hadirat Tuhan, maka dengan itulah kita dapat benar-benar diselamatkan dan memiliki kekayaan yang sejati. Ya, kekayaan apa? Bukan kekayaan material, tetapi kekayaan kasih karunia-Nya, kekayaan keselamatannya, kekayaan kasih-Nya, kekayaan damai sejahteranya, kekayaan perhubungan yang sejati dengan Tuhan Yesus. Semuanya ini, saudara, bukan dapat kita beli dengan nilai mata uang, tetapi telah diberikan kepada kita. Inilah kekayaan yang sejati. Ya, saudara, bagi jemaat Laodikia ini, Yesus boleh saja menghancurkan mereka, menghukum mereka, sebab mereka ini penuh dengan kesombongan rohani. Ya, hanya lihat pada diri saja. Wah, saudara, tapi Tuhan tidak buat itu. Tuhan tidak hancur. Tuhan tidak terus menghukum mereka. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka peluang untuk bertaubat. Tuhan memberikan mereka peluang untuk diselamatkan dari kondisi suam-suam kuku mereka. Ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan kasih Tuhan untuk jemaat Laodikia dan juga untuk orang-orang berdosa. Sebab ayat yang seterusnya adalah ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Ya, saudara, dengan teguran yang begitu keras, ya, dengan celaan yang begitu tajam sebelum ini, adakah Yesus telah kehilangan kasih-Nya terhadap gereja yang suam-suam kuku ini? Adakah Yesus sudah mau putus asa, mau give up? Tidak, tidak, saudara. Yesus belum lagi putus asa dengan jemaat Laodikia ini. Yesus berkata, walaupun aku menegur kamu dan menghajar kamu dengan kata-kata yang begitu tajam, tapi aku tetap mengasihimu. I still love you. Wow. Maka apa yang mereka perlu lakukan untuk memberhentikan keadaan suam-suam kuku ini? Ayat ini mengatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah. Ya, saudara, kita harus bertaubat. Perhatikan, Yesus berkata, jemaat harus bertaubat. Ya, orang-orang percaya juga harus bertaubat kalau kita sudah berdosa. Relakan hatimu dan bertaubatlah. Dalam Alkitab versi Bonyo, menerjemahkan kata-kata ini begini ya. Oleh itu, amalkanlah sikap bersungguh-sungguh dan bertaubatlah. Yaitu, saudara, daripada sekadar menjadi suam-suam kuku, jemaat Laodikia mesti sekarang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh menginginkan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berusaha mengejar Tuhan. Ya, inilah yang jemaat Laodikia perlu lakukan sekarang. Ya, itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mereka tak boleh lagi menjadi seperti seorang yang biasa saja pergi ke gereja, tetapi perlu menjadi seorang pengejar Tuhan. Ya, sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Ya, seperti Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saudara, inilah yang saya belajar. Kita harus jaga hati ini. Harus jaga hati ini supaya sentiasa merindukan Tuhan. Jaga hati ini. Jangan kita hidup satu hari tanpa ada kerinduan untuk Tuhan. Jangan kita puas hati saja dengan satu sentuhan. Oh, sudah ada sentuhan Tuhan, cukup sudah. Jangan. Kita jangan puas hati. Kita mau selalu rindukan Tuhan dan cari Tuhan. Amin. Harus sentiasa ada kerinduan ini. Dan lepas itu dalam ayat 20, datanglah ganjarannya. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, untuk jemaat yang suam-suam kuku ini, Yesus menawarkan undangan agung, the royal invitation. Yesus mengetuk pintu, meminta mereka buka pintu supaya Yesus dapat masuk dan makan bersama. Makan bersama dengan mereka. Dan ini berbicara tentang persekutuan, fellowship, berbicara tentang perhubungan yang paling intim, yang paling dalam sekali. Makan bersama-sama. Wow, ini seperti santapan di raja. Ya saudara, kunci untuk membuka pintu ini adalah mendengar suaranya terlebih dahulu. Dengar suara apa? Dengar suara siapa? Dengar suara Yesus. Dengar suara Yesus. Maka buka pintu itu. Jangan kita dengar suara-suara lain dan buka pintu kita kepada semua suara-suara di dunia ini. Kita lupa dengar suara Tuhan. Ya, kita pasang telinga dengar suara Tuhan itu. Dan apabila kita mendengar suara itu dan melakukan apa yang diperintahkannya itu, maka saudara, kita dapat diselamatkan dari kondisi suam-suam kuku itu dan terus masuk ke dalam suatu perhubungan, suatu persekutuan yang bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Haleluya, ya. Ingat, dengar suara Tuhan, ya. Bukan selalunya dengar suara-suara yang di luar sana yang akan mempengaruhi kita. Ya, saudara, kesungguhan ini bukanlah seperti kesungguhan yang baru kita dapat apabila kita baru keluar dari KKR. Haleluya, begitu. Bukan begitu. Ini hanya kesungguhan yang sementara saja. Kita tak mau cari kesungguhan yang sementara. Kita mau cari kesungguhan yang berterusan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Supaya hati kita sentiasa berkobar-kobar untuk Tuhan. Contohnya dua orang yang bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, ceritanya ialah Yesus bercerita dengan mereka, menunjukkan kepada mereka kebenaran-kebenaran dari kitab suci, mulai dari Musa sehingga kepada kitab-kitab para nabi lain. Ya, sehingga akhirnya mereka dua berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Wah, saudara, inilah yang dimaksudkan Yesus yang sungguh-sungguh itu. Itu hati yang berkobar-kobar dengan kasih untuk Tuhan. Hati yang berkobar-kobar mau mendengar dan belajar kebenaran Tuhan. Sebab hati mereka itu berkobar-kobar ketika Yesus berbicara. Berbicara apa? Berbicara firman Tuhan. Macam mana saudara hati kita? Bilakah kali terakhir hati kita berkobar-kobar apabila kita membaca Alkitab? Ataupun hati kita lebih excited bila kita baca apa yang ada di dalam YouTube, WhatsApp, TikTok. Ya, bila kali terakhir hati kita berkobar-kobar bila kita mendengar firman Tuhan apabila Yesus berbicara kepada kita. Saudara, ya, ini kita harus menyemarakkan sekali lagi hati kita untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Harus ada kerinduan ini. Ada satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, yaitu apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatiku. Haleluya. Nah, saudara, akhir sekali Yesus berkata, inilah ganjaran bagi mereka yang dapat mengatasi kondisi suam-suam kuku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara, perhatikan janji ini ya. Janji yang Yesus berikan kepada jemaat Laodikia menunjukkan bahwa kita tidak perlu menjadi orang Kristen yang terus berada dalam keadaan suam-suam kuku. Tetapi saudara,
kita boleh hidup dalam kemenangan. Amin, Kak? Ya, yaitu Kristen yang sungguh-sungguh ada hati mencari Tuhan. Yesus berkata begini, barang siapa menang, itu barang siapa yang dapat mengatasi suam-suam kuku itu, merekalah yang akan menerima suatu ganjaran yang sangat istimewa. Bagi gereja Laodikia ini, mereka akan diberikan kedudukan yang tertinggi di surga, tertinggi di surga. Yesus berkata, ya, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Wah, ini begitu luar biasa, saudara. Ya, tahukah saudara, antara 7 jemaat gereja di bab 2 dan 3, jemaat Laodikia ini menerima teguran yang paling teruk sekali, ya. Itu celaan yang paling tajam. Namun, jemaat Laodikia ini menerima janji yang paling luar biasa, yang teragung dan termulia daripada semuanya, yaitu duduk di atas takhta Tuhan Yesus. Wow, bukankah itu luar biasa? Itulah kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang paling teruk sekali, ya, orang yang paling berdosa, kalau dia bertobat, hatinya berubah, ada kesungguhan untuk Tuhan, akhirnya orang ini akan diberikan kemuliaan yang paling tinggi sekali. Wow, bukankah ini luar biasa? Itu dapat duduk di tempat yang sama dengan takhta Yesus, yang sama dengan takhta Allah Bapa, kita akan duduk bersama-sama di situ. Wow, mungkin ini sukar untuk kita terima, kan? Wah, macam mana ya? Boleh duduk di atas takhta yang sama dengan Yesus dan takhta Bapa. Mungkin sukar untuk percaya. Nah, inilah sebabnya Yesus pada permulaan memperkenalkan diri, akulah amin, saksi yang setia dan benar. Amin. Nah, kalau percaya katakan amin. Maka jadilah seperti mana yang telah dijanjikan. Jadilah pemenang, ya. Jangan kita hidup dalam keadaan suam-suam kuku ini. Nah, ini seperti Yesus mengundang ataupun seorang raja mengundang rakyatnya untuk duduk di atas takhtanya, ya, seperti seorang raja, the king, menyuruh kita, mari duduk bersama dengan saya untuk memerintah bersama-sama. Dan kita tahu ini tidak akan terjadi. Sebab manalah ada raja di dunia ini yang akan mengajak kamu duduk bersama-sama dengan dia dan memerintah bersama-sama. Hanya ada satu raja saja, kan? Tapi di sini Yesus berkata, mari duduk bersama dengan saya. Siapa kita? Kita hanya rakyat biasa yang tiada hak, yang tiada kelayakan. Tapi luar biasa, kan? Bersama dengan Yesus kita dapat memerintah bersama-sama. Kita dapat duduk di atas takhta ini. Haleluya. Saudara, Yesus berdiri di luar pintu dan mengetuk. Dan Anda boleh buka pintu hati Anda untuk menyambut Yesus untuk masuk, dan Yesus pasti akan masuk ke dalam hidup Anda. Begitu juga dengan orang percaya. Sebenarnya, saudara, ayat ini adalah untuk orang-orang percaya, sebab Yesus berbicara kepada jemaatnya, ya. Yesus berdiri di pintu dan telah lama mengetuk pintu itu. Itu mengetuk pintu hati kita yang belum lagi terbuka. Itu Anda tahu, Yesus telah lama berbicara kepada Anda dan Anda tahu ada sesuatu yang Anda harus lakukan. Ya, Anda harus lakukan sesuatu, tetapi Anda tidak mau membuka pintu hati Anda. Anda telah menjadi dingin. Dan Tuhan sekarang hari ini mau menyemarakkan hati Anda yang dingin itu. Yesus berkata, datanglah kepada aku dan beli daripada aku. Ya, Yesus tanya sekali lagi, bolehkah Anda buka pintu hati Anda? Apabila Anda buka hati pintu Anda, Yesus akan masuk dan menolong Anda, bersekutu dengan Anda dalam persekutuan yang paling indah sekali. Kita harus merasakan kasih Tuhan itu sekali lagi, saudara. Nah, bagaimana kita mau membuka pintu hati kita kepada Yesus?
Ya, saudara, memang kita sudah ada Yesus dalam hidup kita. Kita sudah ada, tapi saya berbicara tentang persekutuan yang paling dalam bersama dengan Yesus. Kita tidak mau perhubungan yang di permukaan saja, superficial relationship. Kita tak mau itu. Kita mau perhubungan yang lebih dalam, yang lebih intim, dapat benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Sebab itulah yang paling bahagia sekali ya, saudara. Perkara yang paling bahagia ialah apabila kita dapat merasakan uh, hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Maka saudara, apa yang kita perlu lakukan ialah bangun pagi setiap hari. Buatlah saat teduh. Bacalah firman Tuhan. Dengarlah suaranya. Ya, dengarlah Roh Kudus yang mau berbicara kepada kita. Itulah persekutuan yang paling dalam, yang paling intim. Maka saudara, setiap pagi datang kepada Tuhan. Alamilah pelayanan Roh Kudus. Ya, carilah Tuhan sampai dapat sehingga kamu dapat merasakan suatu penyegaran dan pengisian Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus, kita harus ada pengisian setiap hari. Dan last kali dalam ayat 22. Ini juga ayat yang sangat penting. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengarlah apa yang Tuhan telah berbicara kepada kita hari ini. Dan lakukanlah apa yang sepatutnya. Jangan tangguh lagi. Bukalah pintu hati Anda kepada Tuhan Yesus. Jangan buat Yesus cakap banyak kali ya. Dan kita tidak dengar. Sakit hati kan kalau Tuhan harus cakap banyak kali sampai Yesus sakit hati dan merasa muak dan mau muntah kita keluar. Saya harap ini tidak akan berlaku lah ya. Lakukan sekarang apa yang sepatutnya. Amin. Ya, mari kita berdoa sekarang. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu dan kami mau respon kepada firman-Mu, Tuhan Bapa. Ya Tuhan, kami ingin bertaubat minta ampun atas kelalaian, kecuaian kami dalam cara kami mengendalikan perhubungan kami dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepada Engkau dan meminta Tuhan sekali lagi, Tuhan ampunilah kami, supaya Tuhan kami akan berubah dan membuka pintu hati kami, supaya kami mengundang Yesus datang. Kami mau mencari Tuhan sekali lagi. Biarlah Tuhan semangat kerinduan ini bermula sekali lagi. Biarlah semangat ini bangkit semula lagi. Supaya Tuhan, kita akan menjadi pohon yang hidup. Bukan pohon yang mati. Pohon yang hidup, pohon yang berbuah. Ya Tuhan Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu dan berkat-Mu. Biarlah hati kami ini akan sentiasa berkobar-kobar dan sentiasa merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya saudara, terima kasih dan Tuhan memberkati Anda yang telah mendengar perkongsian ini. Ya, semoga Tuhan akan terus memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.